Dan akhirnya kita bisa kembali ke titik ini, kita akan mereview lagi sebuah PC rakitan ya. Ini sebuah PC rakitan dengan menggunakan Ryzen 5 3600. Hai, welcome back to 190 Solution. Bersama saya Bayu, dan akhirnya setelah berminggu-minggu nih guys ya, kita merakit sebuah PC lagi. Hai. Emang udah lama karena memang sedikit ada kesibukan, sedikit ya something else need to do. Dan akhirnya kita bisa kembali ke titik ini, kita akan mereview lagi sebuah PC rakitan ya. Ini sebuah PC rakitan dengan menggunakan Ryzen 5 3600. Ya, ini cukup old but still gold lah. Ini masih bagus untuk Ryzen 5 3600 ya. And untuk rakitan kita kali ini, kita sebetulnya itu menargetkan harganya itu cukup murah, tapi somehow jadilah rakitan ini dengan total kurang lebih 10 jutaan. Ya, saya gagal untuk mendapatkan murah, tapi memang ini PC yang saya targetkan itu untuk gaming dan editing secara balance. Jadi nggak terlalu berat di gaming ataupun editing ya. Balance saja. Untuk gaming oke, untuk editing juga oke, tapi nggak wah ya. Bedanya di situ, nggak wah aja dapat 10 juta ya. Ya, tapi memang ini ada beberapa faktor yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau misalkan dengan rakitan seperti ini, kira-kira apa yang perlu dikurangi supaya bisa lebih murah. Ini sebenarnya bisa lebih murah sih, cuman ya beginilah adanya. Karena untuk rakitan di sini jelasin aja lah ya. Ini untuk rakitannya, kita mulai dari awal aja deh. Untuk yang pertama nih ya, yaitu adalah spesifikasi yang kita gunakan pada rakitan kita kali ini, dimana untuk prosesornya tadi sudah saya sebut, kita menggunakan Ryzen 5 3600, dan juga untuk motherboardnya itu kita menggunakan MSI B450 A Pro Max. Kemudian untuk VGA-nya di sini 1050 Ti dari Colorful. Terus untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM dari Crash X 16 GB kit 2x8 GB 3200 mHz. Kemudian untuk penyimpanannya di sini cukup minimalis karena hanya menggunakan SSD SATA dari VC Pro yang 128 GB. Terus untuk power supply-nya di sini pakai Enlight yang 400 watt 80 plus black silver ya. Dan untuk yang terakhir yaitu casing. Casing di sini menggunakan casingnya MSI yang MagForge 111R. Ini ukuran mid tower atau ATX. Nah, untuk totalnya itu 10.900 sekian. Berarti nggak 10 juta ya. Bisa hampir 11 juta. Hampir 11 juta. So, kira-kira apa yang harus dikurangi dari rakitan ini? Jadi setelah kita menyebutkan spesifikasi, kita akan coba sebutkan solusi-solusi yang kira-kira bisa kita replace atau bisa kita minimalis dari rakitan ini. Tanpa kita mengubah motherboard dan juga prosesor ya. Karena untuk motherboard prosesor kan udah sepaket nih ya, daripada gonta-ganti. Meskipun prosesornya bisa diganti sih sebetulnya, karena ini menggunakan Ryzen pastinya AM4, jadi bisa ditukar kemana aja. Itu gampangnya untuk Ryzen memang di situ sih, soketnya nggak perlu gonta-ganti banyak-banyak gitu lah. Karena untuk generasi segini sampai segini itu semua masih pakai AM4, meskipun habis ini bakal keluar yang AM5. Untuk motherboard nih, yang pertama nggak usah diganti, ini sudah fine, udah lumayan, ini middle range. Kemudian untuk prosesor di sini good to go, sebetulnya bagus. Mau diturunin sebetulnya bisa, tapi menurutku ini bisa jadi sebuah investment buat kalian sehingga bisa digunakan cukup lama nih. Menggunakan 5 3600 itu udah oke kok, udah bagus. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan kalian mau upgrade VGA. Di sini untuk VGA-nya memang masih menggunakan 1050 Ti. Mungkin berasa kurang ya kalau misalkan di zaman sekarang kalau kalian mainnya itu game AAA. Tapi kalau misalkan kalian main game-game e-sport, ini sudah cukup sih, it's fine. Kecuali kalian mainnya Apex, kemudian mintanya menggunakan resolusi 2K atau 1080, tapi full high, itu mungkin cukup menyiksa. Jadi nggak bisa dapat dari yang kalian inginkan. Kelemahannya di situ. Dan kelemahan berikutnya, kalau misalkan kalian mau ganti VGA. VGA-nya di sini karena masih 1050 Ti, kita mepetin nih power supply-nya pakai 400 watt. Jadi kalau misalnya naik, ya kalian harus upgrade juga power supply-nya ke 500 atau 600 tergantung VGA yang akan kalian gunakan. Dan yang kurang juga kalau misalkan kalian memperhatikan di sini nggak ada hard disk-nya atau penyimpanan lebih, karena di sini hanya menggunakan 128 GB, di mana mungkin kalian cuman
cuman bisa main beberapa game doang atau ya cukup terbatas lah ya intinya. Terus untuk casing di sini sebetulnya bagus ya. Ini udah ada fan bawaannya satu di belakang dan di depan sudah disediakan kalau misalnya kalian mau nambahin cooling system. Oh ya, di sini juga nggak ada liquid cooling system atau water cooling system, sehingga itu mungkin bisa jadi kekurangan, tapi ya memang di sini sedikit ngepres lah budgetnya. Kita press sedikit budgetnya. Terus ngomongin soal casing ini sebetulnya bisa kalian replace, kalian ganti yang lebih murah karena ini casingnya cukup bagus, cukup pricey juga, sehingga itu yang bisa kalian minimalisir. Tapi untuk meminimalisirnya sendiri mungkin nggak akan terlalu berpengaruh banyak banget sih ya. Dan kenapa kok ini harganya mahal? Karena di sini semua barangnya itu baru, nggak ada yang bekas ya. Di One IT itu nggak ada yang bekas. Oh ya, disclaimer dulu nih, harga yang kita ada gunakan saat ini itu adalah harga saat ini ya, nggak harga-harga kemarin atau masa depan. Jadi ini harga ketika video ini dirilis. Bisa jadi beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan itu udah berubah harganya, entah jadi murah atau jadi lebih mahal. Ya, satu lagi untuk RAM ya. Di sini RAM-nya memang sudah RGB ya. Ini mungkin bisa kalian minimalisir, bisa diganti yang biasa aja, atau mungkin mau di downgrade ke 8 GB karena penggunaan kalian mungkin pas-pasan nih. Mungkin cuman buat main game yang nggak berat-berat, e-sport doang. Itu kalian bisa tukar RAM kalian dari 16 ini punya Cleve, itu kalian tukar dengan misal contoh mungkin Hynix atau mungkin PNY, apapun itulah. Itu yang menjadi masalah dari rakitan ini. Nah, untuk plusnya dari PC rakitan ini itu sudah bisa dibilang ini rakitan udah bisa digunain untuk apa aja, meskipun performanya begitu, tapi masih jalan, masih normal. Nah, kenapa bisa dibilang normal? Mending ya kita lihat aja hasil dari performanya nih. Kita sudah ngetes nih ya secara offline. Untuk tes yang pertama di sini kita melakukan pengujian pada Cinebench R23 dan di sini bisa kita lihat untuk hasilnya sendiri. Untuk yang multicore ada di 9190, kemudian yang single core ada di 1228. Lanjut untuk pengujian berikutnya kita masuk ke PC Mark 10. Ini adalah pengujian untuk penggunaan daily use PC ini dan juga untuk workstation ya. Untuk esensial ini ada di angka 9144. Productivity ada di 7620. Digital content creation ada di 6296 dan overallnya itu ada di 5447, yang mana menghasilkan bahwa PC ini itu ada di tengah-tengah ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek. Nah, itulah yang menjadi mungkin cukup poin plus minus secara kesatuan kali ya, bisa dibilang seperti itu. Baik, kita lanjut ke pengujian berikutnya yaitu 3D Mark Time Spy. Untuk 3D Mark Time Spy ini hasilnya biasa sih ya, karena untuk grafik skornya ada di 2275, CPU skornya ada di 6797 dan untuk overallnya ada di 2527. Di sini bisa kita lihat nih kelemahannya di mana. Ternyata ada di VGA-nya karena skornya cuma segitu. Memang untuk FPS-nya sedikit berat ya, tapi ini di 3D Mark Time Spy ini cukup berat. Jadi pengujian berat, ibarat kata itu kita menguji untuk game AAA-nya, sehingga mungkin untuk AAA rakitan ini mungkin kurang cocok ya, atau mungkin kalian bisa mainkan tapi di settingan low. Tapi untuk prosesor tadi sudah yang saya bilang, ini prosesornya cukup baik dan ini skornya bisa dilihat, skornya lumayan baik, sehingga prosesor kayaknya nggak usah kalian ganti. Jadi kalau misalnya mau beli rakitan ini, mau upgrade, cukup upgrade di VGA sama power supply-nya aja. Baik, kita lanjut untuk pengujiannya di Geekbench 5. Di Geekbench 5 ini kita langsung aja lah ini ya dites. Untuk OpenCL score-nya itu kita bisa mendapatkan 21.682. Ini hasil yang cukup baik untuk pengujian di Geekbench 5. Cukup ya. Tekankan itu cukup, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget. Aduh, nyepam banget nih ngomongnya. Tapi memang seperti itulah adanya. Sekarang kita masuk aja ke pengujian gamenya. Kita lihat seperti apa performanya ketika kita memainkan game yang sudah kita uji pada pengujian offline ini. Dan untuk yang pertama, kita masuk aja ke game Dota 2. Untuk game Dota 2 sendiri di sini kita menggunakan 1080 dengan settingan presetnya high. Untuk red resolution juga kita mentokin ke 100% ya. Dan untuk hasilnya sendiri, jalannya memang di rata-rata 100 ya, ini ketika nggak war. Kemudian mulai rame sedikit, turun ke 80, dan ketika war semua efek keluar, itu kurang lebih ada di 60-an FPS, 60-70 lah. Jadi untuk overallnya dari 60 sampai 110 nih. Jadi untuk kesimpulannya, FPS-nya bisa start dari 60 sampai 110 tergantung situasi. Untuk rata-ratanya sendiri itu ada di sekitaran 100-an ketika lagi ngapa-ngapain, dan untuk warnya 60 sampai 70-an. Seperti itu. Baik,
Oke, kita lanjut pengujian berikutnya di game Genshin Impact. Untuk Genshin Impact ini kita pakai settingan HX 1080 dan di sini untuk hasilnya sendiri mungkin bisa dibilang rata-rata stabil di 60 ya, tapi memang masih ada nih penurunan cuma di 55 fps. Jadi nggak terlalu jauh banget untuk Genshin Impact, ini juga lancar-lancar aja sih. Jadi fine-fine aja untuk Genshin Impact. Kita lanjut pengujian berikutnya di game PUBG Steam ya, ini PUBG Steam, dan untuk settingannya di sini kita pakai preset medium ya. Kita nggak pakai high nih, kita pakai preset medium karena PUBG Steam kan lumayan berat. Jadi di medium ini kita pakai 1080 juga untuk resolusinya dan kita masih di training ground, belum masuk ke map mainnya langsung. Dan di sini untuk rata-rata FPS-nya sendiri itu memang kurang lebih ada di 60 sampai 80-an. Jadi masih fine-fine aja sih, dan ini masih di preset medium. Kalau mau lebih naik lagi ya kalian turunin ke low. Jadi aman sih ya untuk PUBG ini. Sekarang kita masuk ke game e-sport yang berikutnya, yaitu adalah Apex Legends. Di Apex Legends ini kita pakai presetnya itu beragam ya. Jadi low to medium kurang lebih dengan resolusi sama 1080. Di sini kita juga masih di training ground. Untuk FPS-nya sendiri dari awal masuk ini mungkin masih bagus ya di 60-an FPS, tapi ketika sudah mulai keluar nih ketemu environment-nya itu ternyata ada penurunan di 45 FPS dan ini masih di settingan low medium. Kalau di low harusnya lebih baik lagi. Dan ini juga 45 ini nggak stabil di 45, jadi kurang lebih stabilnya itu di 50-an FPS kurang lebih. Jadi masih aman-aman aja sih ya, meskipun nggak nyentuh 60 FPS. Dan untuk gamers-gamers yang expert ini mungkin bukan menjadi pilihan ya, karena mereka pasti akan mencari FPS yang lebih tinggi. Tapi untuk casual aja, untuk main aja, ini fine-fine aja sih. Oke, setelah game-game e-sport kita mulai masuk nih ya ke game AAA. Mungkin nggak banyak-banyak banget untuk game AAA-nya, tapi at least ada. Yang pertama ini adalah Horizon Zero Dawn. Untuk game Horizon Zero Dawn ini kita melakukan benchmark dan juga untuk pengujiannya di sini kita menggunakan preset original atau medium setting. Kenapa? Karena VRAM-nya nggak cukup. Di sini VRAM-nya cuma 4 ya, dan ini mentok nih, medium ini aja udah mentok. Jadi ya udahlah kita coba aja, daripada low kita coba nih mentoknya kira-kira kayak gimana, dan ternyata memang hasilnya nggak sebagus itu guys. Untuk hasilnya kurang lebih ada di 38 FPS untuk rata-ratanya. Tapi ini mungkin akan beda cerita ketika kita menggunakan settingannya di low. Oke, baik, kita lanjut untuk game AAA yang berikutnya, atau mungkin menjadi yang terakhir juga ya, karena kita nggak pakai banyak-banyak nih game AAA-nya, yaitu adalah Forza Horizon 5. Ini game yang cukup baru, game balapan yang ya grafiknya cukup bagus. Dan untuk Forza Horizon 5 ini sendiri kita menggunakan settingan 1080 dengan presetnya low to medium ya. Kemudian kita langsung masuk aja ke benchmarknya, dan di sini bisa kita lihat untuk average FPS-nya ternyata ada di 61 FPS, yang mana ini menjadikan game Forza Horizon 5 ini itu masih playable dan masih bisa menyentuh 60 FPS. Still fine, masih enak. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa game ini itu masih bisa main untuk game-game AAA. Hanya saja untuk presetnya, settingannya itu mungkin kalian harus setting manual atau mau langsung pakai preset juga bisa. Tapi kurang lebih ada di medium hingga low dengan resolusi 1080. Jangan mengharapkan resolusi 2K apalagi 4K, karena di sini kayaknya nggak akan sanggup ya, kasihan untuk VGA-nya. Solusinya apa? Upgrade dulu. Tapi kalau nggak mau upgrade, itulah tadi gamenya. Kurang lebih masih aman-aman aja. Oke? So, gimana menurut kalian untuk rakitan ini sendiri? Worth it nggak buat kalian? Atau mungkin kemahalan? Atau mungkin kalian mau ngeracik sendiri? Itu pun juga bisa. Kalian modif sendiri. Ini bisa mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman, atau mungkin ya sekedar informasi aja seperti apa jika kita merakit seperti ini, performanya seperti apa. Oke? And terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli rakitan ini atau mungkin mau ngeracik sendiri, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri. And peace out.